Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami mempunyai kebagian tugas UTS mata kuliah dasar-dasar pendidikan Islam, yang mana mata kuliah ini diampu langsung oleh Ibu Nur Fitri Amalia MPD, yang mana pada hal ini kami mempunyai kebagian judul tujuan pendidikan Islam. Nah, pada edisi kali ini yang akan kami bahas yaitu yang pertama, yaitu pengertian pendidikan Islam. Kemudian tujuan pendidikan Islam, yang mana tujuan pendidikan Islam ini ada dua, baik ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Maksudnya tujuan umum itu merupakan tujuan pendidikan secara global. Tujuan pendidikan Islam baik untuk satu individu maupun individu yang lain. Kemudian ada tujuan khusus, maksudnya tujuan khusus itu hanya tertuju pada si peserta didik tersebut. Kemudian yang terakhir ada tujuan pendidikan menurut pendapat ulama. Pendidikan Islam adalah usaha sadar dan berencana untuk membimbing, mengarahkan, dan mengembangkan potensi manusia agar menjadi hamba Allah yang taat dan menjadi khalifah di bumi sesuai dengan ajaran agama Islam. Artinya pendidikan Islam yaitu usaha sadar, usaha yang dilakukan secara sengaja dan terencana untuk membimbing, mengarahkan, dan mengembangkan potensi manusia. Artinya membimbing manusia, mengajari manusia mana hal yang buruk atau mana hal yang baik. Kemudian mengarahkan manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian mengembangkan potensi manusia, mencari potensi suatu manusia, suatu individu. Kemudian ketika potensinya sudah ditemukan dalam individu tersebut, potensinya akan dikembangkan sehingga manusia itu akan menjadi hamba Allah yang taat, mempunyai rasa takwa, rasa takut kepada Allah, dan menjadi khalifah di bumi sesuai dengan ajaran agama Islam. Maksudnya menjadi khalifah di sini menjadi pemimpin yang sesuai dengan ajaran agama Islam, baik pemimpin untuk keluarga, pemimpin untuk rumah tangga, pemimpin untuk lingkungan sekitar, pemimpin untuk lingkungan desanya, kalau dia menjadi kepala desa, RT, RW, atau pemimpin di tingkat kecamatan, maupun pemimpin yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Nah, yang akan kami bahas pertama kali tentang tujuan pendidikan, itu tujuan secara umum. Tujuan secara umum itu ada 5. Yang pertama, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi, tujuan pendidikan Islam yaitu yang pertama untuk menumbuhkan keimanan, rasa ketakwaan, rasa takut kita kepada Allah secara umum. Artinya tidak tertentu pada diri kita sendiri. Bisa untuk keluarga, menjadi keluarga yang sama-sama taat, atau keluarga yang sama-sama takut kepada Allah dengan melakukan semua syariat Islam. Kemudian membentuk akhlakul karimah secara umum. Tujuan pendidikan secara umum yang nomor 2 yaitu menumbuhkan atau menciptakan membentuk akhlak karimah, akhlak yang mulia. Kalau orang berpendidikan, artinya contoh kecilnya secara umum dalam lingkungan kampus berbeda dengan lingkungan di luar kampus
kampus atau di luar sekolah. Karena apa? Karena kampus atau sekolah itu merupakan tempat yang baik, yang di dalamnya terdapat banyak orang baik, berbeda dengan tempat yang seperti pasar. Nah, kalau di sekolah kan meskipun ada anak yang tidak nakal, yang nakal akan tetapi kan lebih banyak orang yang atau anak yang mempunyai akhlak, baik akhlak kepada guru, akhlak kepada teman. Berbeda dengan di pasar. Kalau di pasar kan karena tempatnya sudah bukan tempat yang agak baik, nah maka orang-orang yang ada di situ secara umum mempunyai akhlak yang kurang baik. Contoh, ngomong yang sembarangan, tidak jujur, itu kan merupakan akhlak yang tidak baik. Banyak hal tersebut kita dapat temui di pasar. Kemudian tujuan secara umum yang nomor 3 itu mengembangkan potensi akal, jasmani dan rohani dengan seimbang. Artinya, orang kalau sudah berpendidikan secara umum dalam lingkungan tersebut atau dalam lingkungan keluarga, kalau sudah sama-sama mempunyai pendidikan, nah, dia akan berkembang ilmu pengetahuannya, kemudian berkembang dalam segi jasmaninya, dalam segi fisiknya dia akan berkembang, tidak bermalas-malasan, dia akan rajin bekerja, rajin berusaha, rajin belajar, rajin beraktivitas, dan rohaninya juga berkembang. Rasa takutnya kepada Allah berkembang, rasa keimanan kita akan berkembang, sehingga akan menjadi hamba Allah yang baik. Kemudian tujuan yang berikutnya, yaitu mempersiapkan manusia menjadi khalifah di bumi. Artinya, kalau orang sudah mempunyai pendidikan, dia otomatis akan menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi. Entah itu pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam lingkungan sekitarnya, maupun pemimpin-pemimpin yang lain. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu mewujudkan masyarakat yang berilmu dan beramal soleh. Nah, nantinya kalau orang atau masyarakat yang sudah berpendidikan dalam lingkungannya, dia akan mempunyai ilmu. Otomatis dengan begitu SDM-nya atau sumber daya manusianya akan semakin tinggi. Dengan berkembangnya pendidikan di lingkungan itu, berkembangnya pondok pesantren di lingkungan tersebut, dan lain-lain. Kemudian tujuan pendidikan secara khusus, artinya tujuan pendidikan Islam terkhusus pada personal, pada individu. Yang pertama, tujuan secara khusus yaitu menjadikan peserta didik taat beribadah dan berpegang pada nilai-nilai Islam. Artinya kalau orang sudah mempunyai pendidikan, kalau sudah mempunyai ilmu, dia akan taat beribadah. Dia akan mempunyai rasa takut untuk meninggalkan suatu kewajiban. Seperti halnya sholat. Kalau dia sudah berilmu, otomatis dia akan mempunyai rasa takut kepada Allah ketika dia ingin tidak melaksanakan sholat. Seperti itu. Meskipun banyak juga kita temukan banyak orang yang pintar, banyak orang yang berilmu, kan tetapi rasa ketakwaannya kepada Allah itu rendah. Tapi kebanyakan kalau orang sudah berpendidikan Islam, dia akan mempunyai rasa takut atau mempunyai rasa takwa kepada Allah. Kemudian tujuan secara khusus yang nomor 2 yaitu menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran. Artinya, kalau orang sudah mempunyai pendidikan, apalagi pendidikannya sudah tinggi, maka dia akan mempunyai rasa disiplin, mempunyai rasa tanggung jawab, baik tanggung jawab di dalam rumah, tanggung
tanggung jawab dalam sekolah maupun tanggung jawab dalam keluarga. Kemudian dia itu akan mempunyai kejujuran. Tujuannya itu sekiranya membentuk karakter yang jujur, tidak mudah bohong. Baik bohong kepada diri sendiri, berdusta kepada sesama manusia, apalagi berdusta kepada Allah. Kemudian yang ketiga, tujuan secara khusus yaitu membentuk kepribadian Islami dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Nah, artinya dia itu kalau sudah berpendidikan atau tujuan adanya pendidikan Islam tersebut yaitu untuk membentuk pemikiran yang sesuai dengan syariat Islam. Artinya tidak mempunyai itu pemikiran yang liberal. Kemudian dalam bersikap, artinya dia akan mempunyai akhlak yang baik. Dalam bertingkah, dia akan melakukan tingkah yang baik. Kemudian dalam bertindak, dia akan melakukan tindakan yang baik, tindakan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian tujuan yang berikutnya yaitu meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat. Artinya seseorang tersebut kalau sudah mempunyai pendidikan, wabil khusus pendidikan Islam, maka ilmunya itu akan meningkat atau ilmunya akan berkembang dan mempunyai keterampilan yang bermanfaat, baik keterampilan dalam segi seni, baik seni karya tulis atau seni menggambar maupun seni-seni yang lain. Sehingga apa yang dia hasilkan, apa yang dia perbuat bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu membiasakan hidup berdasarkan syariat Islam dalam keluarga dan masyarakat. Artinya tujuan secara khusus, tujuan adanya pendidikan Islam yaitu membentuk karakter yang sesuai dengan syariat Islam dalam berkeluarga. Nah, artinya dalam berkeluarga itu dia akan melakukan hal-hal yang baik. Contoh sebagai suami, dia menyayangi istrinya. Ketika dia menjadi istri, dia akan menghormati suaminya. Ketika dia menjadi anak, dia akan berbakti kepada orang tuanya. Dan ketika menjadi orang tua, dia akan mengasihi dan bertanggung jawab kepada anaknya. Maupun dalam bermasyarakat. Nantinya seseorang tersebut mempunyai karakter yang Islami. Tidak semena-mena, tidak mencuri, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, tujuan pendidikan menurut para ulama yang akan kami presentasikan kali ini yaitu ada dua, menurut Imam Ghazali dan menurut Ibnu Sina. Tujuan pendidikan menurut Imam Ghazali adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pendidikan harus menumbuhkan akhlak yang mulia dan membersihkan jiwa dari sifat tercela. Nah, sangat dari saking pentingnya akhlak mulia atau akhlak berkarimah, Imam Ghazali di sini menjadikan hal tersebut sebagai tujuan. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah berpendidikan, jangan menomorsatukan pendidikan sehingga menyebabkan kita sombong. Nah, utamakan akhlak. Nah, kalau akhlak yang ditaruh di depan atau akhlak yang dijadikan prioritas, nah, maka dia selain akan mempunyai pendidikan yang tinggi, dia akan dipandang oleh yang lain karena mempunyai akhlak yang baik, seperti halnya para
guru-guru kita, para kiai. Beliau kan tidak sombong, meskipun beliau alim, beliau mempunyai pendidikan yang luas, beliau mengedepankan akhlaknya, seperti itu. Kemudian tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina yaitu pendidikan bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi manusia, baik akal, jasmani maupun rohaninya. Nah, sedangkan menurut Ibnu Sina, tujuan pendidikan itu mengembangkan seluruh potensi yang ada pada manusia, baik potensi dalam segi suaranya, potensi dalam menghafal, mempunyai potensi dalam berpikir. Nah, itu tujuan pendidikan yaitu untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut sehingga menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi keluarga maupun bermanfaat bagi yang lain. Nah, kesimpulannya, pendidikan Islam itu bertujuan untuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, pada intinya pendidikan Islam itu bertujuan untuk manusia beriman, manusia yang taat beribadah, seperti yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wa ma khalaqtul jinna wal wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun." Kemudian mempunyai ilmu pengetahuan, yang mana hal ini menjadi ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Iqra. Nah, Allah itu sangat memprioritaskan ilmu pengetahuan. Nah, makanya Allah ayat yang diturunkan pertama kali oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu tentang pendidikan, tentang perintah untuk membaca. Kemudian saya membentuk manusia yang mempunyai akhlak mulia. Seperti hadis yang disampaikan oleh Nabi, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Rasulullah itu diutus guna untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang baik, yang mana sebelum Rasulullah itu merupakan zaman jahiliyah. Kemudian setelah diutusnya Rasulullah, itu sudah tidak menjadi zaman jahiliyah. Manusia sudah tahu mana antara perkara yang hak dan antara perkara yang batil. Berikut tugas UTS kami pribadi Al-Fakir, mohon maaf sebesar-besarnya barangkali ada ucapan kami yang banyak terdapat kekeliruan, yang banyak terdapat kesalahan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.